Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma di sini. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat materi ajar sendiri atau dengan anak. Jadi, materi ajarnya itu menggunakan PPT atau lebih dikenal dengan PowerPoint. Eh, dengan PowerPoint ini kita bisa menciptakan banyak materi ajar yang lebih menyenangkan, terutama untuk anak-anak yang sudah besar, yang sudah paham gadget. Jadi, ya kenapa enggak mereka diajarkan atau diajak membuat materi itu sendiri dengan mereka. Oke. Pertama-tama yang Ibu dan Bapak bisa lakukan, buka PowerPoint-nya. Kemudian akan muncul seperti ini di lembar pertama. Kita akan menggunakan yang blank, yang ini, yang kosong. Oke, kita klik, kita hapus yang pertama, kita cut aja. Karena kali ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana membuat materi ajar mengurutkan sequence situasi. Sequence situasinya itu ada 4, jadi langsung klik aja 4 slide. Oke, kita akan butuh 4 slide. Kembali klik di slide pertama, kita akan menginsert foto yang kita inginkan atau gambar yang kita inginkan. Saya akan buat yang balon, meniup balon ini. Oke, kita masukkan gambar di setiap slide. Sekarang kita klik slide kedua, kita insert kembali, pictures, pilih gambar yang kedua, begitu seterusnya sampai semua slide ada gambarnya ya, klik slide ketiga. Ketika proses ini berlangsung, kita bisa ajak anak mengerjakannya sendiri. Jadi, dia juga ada keterampilan menggunakan komputernya lebih. Karena sambil belajar komputer, maka diharapkan orang tua lebih sabar ya untuk ngajarin anaknya. Sabar itu dalam artian lebih pelan-pelan. Bukan dalam artian emosi ya, tapi lebih pelan-pelan, lebih membiarkan anak memiliki pengalamannya sendiri menggunakan slide. Sudah sampai di sini, kita bisa klik slideshow untuk melihat ukuran dari gambar apakah sudah cukup atau enggak. Kita klik ya di bagian bawah. Oke, kalau untuk saya ukuran segini sudah cukup. Tapi kalau untuk Bapak dan Ibu masih kurang, klik escape, ada di keyboard tulisannya ESC, klik. Kita akan perbesar gambarnya. Kalau yang anak-anaknya lebih prefer gambar, anak-anaknya lebih memilih gambar yang lebih besar, nggak apa-apa kita perbesar. Perbesar untuk setiap gambarnya. Oke, supaya lebih jelas buat dia, lebih memudahkan buat anak. Lakukan untuk setiap gambar ya, gambarnya tinggal ditarik saja. Taruh di tengah. Oke. Kita coba lihat di slideshow ya. Slideshow, kita lihat apakah ukurannya sudah pas. Ya, cukup ya. Gambarnya sudah bagus, tampilannya sangat bagus. Kita klik escape kembali. Nah, ini bagian yang paling menyenangkan. Kita akan membuat gambar ini lebih menarik. Di bagian atas itu kita lihat ada file, home, insert, design, transition. Transitions diklik. Transition ini adalah transisi dari satu slide ke slide berikutnya. Kita bisa pilih bentuknya seperti apa. Saya akan klik yang random bars.
Nah, akan muncul seperti itu. Yang berikutnya saya mau uh, yang menarik ya. Oke, yang ini. Lalu yang berikutnya, slide lakukan untuk setiap slide ya. Oke, yang untuk meledak, balon meledak, saya akan pilih fracture, biar sesuai dengan tema. Nah, ini anak-anak akan sangat senang. Ketika melakukan proses transition, biarkan anak mencoba semua bentuk transisi. Biarkan anak memilih transisi yang dia inginkan. Jadi jangan, yang ini aja deh, ini lebih bagus. Nah, itu kan asumsi kita ya, keinginan kita. Kalaupun terlihat tidak sesuai dengan gambar, misalnya tadi kan gambar meledak, tapi dia mau pilihnya flashy misalnya. Silakan. Jadi dalam proses ini eh, jangan ada salah atau benar. Jadi apapun yang dipilih anak itu kita terima saja. Karena ini masih proses awal belajar. Nanti kalau dia sudah mulai semakin paham, kita mulai mengarahkan, memberikan banyak pilihan. Jadi, Dek, ini kan balonnya meledak nih. Bagusnya pakai fracture atau pakai flash atau pakai apa ya gitu. Jadi kita ajak dia diskusi tapi tidak menyalahkan pilihannya. Oke, karena pilihan dia itu adalah point of view dia, cara pandang dia menurut dia bagus. Oke, the next fun part adalah bagian paling menyenangkan berikutnya adalah kita klik bagian insert, bagian di atas. Kita klik yang paling ujung ada tulisan audio, kita record, tekan yang record. Nah, di bagian record ini kita akan memasukkan suara. Suara yang kita masukkan itu boleh suara kita, boleh suara anak. Kalau anaknya sudah bisa membaca, kita kasih skrip yang dia baca ulang. Atau kalau belum, kita minta anak untuk mengulangi kata yang kita sebutkan. Nah, uh, suara yang dimasukkan bisa sesuai dengan gambar, bisa sesuai dengan tema gambar. Target-targetnya bisa berbeda-beda. Mungkin di slide kedua tentang oral motornya dia, atau tetap dengan cerita yang ada di gambar, boleh. Oke. Sebelum merekam, kita klik yang bagian merah ini. Kita klik, tunggu sampai angkanya di 1 baru bersuara ya. Karena kalau tidak akan terekam. Klik. Wah, aku punya balon hijau. Mau tiup ah. Klik OK. Kalau sudah selesai akan muncul gambar mikrofon. Kita bisa tes. Kita klik suaranya. Wah, aku punya balon hijau. Mau tiup ah. Oke, kita sudah punya suara di situ. Lakukan untuk setiap gambar. Masukkan lagi audio. Nah, saya untuk gambar ini, saya tidak akan bikin cerita. Boleh cerita, ibu-ibu bisa bilang atau bapak bisa bilang, Doni meniup balonnya dari kecil sampai nanti besar. Boleh, tapi kali ini saya akan memasukkan suara nafas saja. Saya akan meminta anak untuk melakukan pernapasan pelan-pelan, berlahan-lahan. Oke, mulai ya. Sudah masuk? Kita dengar dulu hasilnya. Oke, lanjut ya ke berikutnya. Record lagi. Kali ini saya mau melatih nafas panjangnya dia. Nah, sudah. Kita juga masih tetap boleh masukin cerita ya. Kita tes.
Oke, masuk yang terakhir. Record. Wah, wah, pecah balonnya. Oke, sudah. Nah, kita kembali ke slide pertama ya. Kita akan kembali ke slide pertama. Klik bagian suara. Terus lihat di bagian atas playback. Playback itu kita klik. Kemudian lihat yang on click bagian sini. Klik automatically. Jadi ketika slide-nya diklik, dia akan otomatis bunyi. Jadi nggak harus ditekan untuk bunyi ya. Lakukan untuk semua slide, semua suara. Oke. Kita tes. Klik bagian slideshow. Wah, pecah balonnya. Oke, sudah. Berarti sudah masuk. Nah, ketika kita akan menggunakan materi ini, kita cukup klik bagian sini. Wah, aku punya balon hijau. Mau tiup ah. Nah, untuk setiap slide, kita bisa lakukan pembahasan, baru klik kursor ke arah kanan, next picture. Di setiap slide ini kita bisa melakukan tanya jawab. Kenapa Doni meniup balonnya? Bagaimana cara Doni meniup balonnya? Bisa kita melakukan percakapan ya, karena slide-nya belum otomatis. Kita klik kembali. Oke, klik kembali. Wah, pecah balonnya. Oke, ini slide yang tidak otomatis. Jadi kita harus klik supaya dia bisa pindah ke halaman berikutnya. Gimana caranya supaya dia otomatis? Kita klik all slide, kemudian ke slideshow, kemudian kita rehearse timing. Wah, aku punya balon hijau. Mau tiup ah. Klik next setelah suara selesai. Klik lagi next. Kembali klik next. Wah, pecah balonnya. Oke. Selesai. The total timing for your slideshow akan muncul di situ. Apakah mau di save? Tekan yes. Jadi itu yang akan masuk ke slide kita. Kita coba ya, trial. Wah, aku punya balon hijau. Mau tiup ah.
Pecah balonnya. Oke, jadi di slide yang ini saya tidak mengklik apapun karena dia sudah otomatis. Jadi kita akan melakukan tanya jawab ke anak setelah slide-nya selesai. Itu juga untuk melatih memori ya, untuk anak-anak yang sedang dilatih memorinya, kita bisa lakukan yang slide otomatis. Yang belum bisa, kita bisa lakukan yang percobaan pertama, di mana kita harus klik dulu. Oke, setelah itu kalau mau ini tersimpan, sebenarnya ini langsung otomatis tersimpan ya, tapi kita bisa klik file, kemudian save as, kita simpannya dalam bentuk video. Kita simpan dalam bentuk video, pilih window media video. Oke, klik presentation. Ini saya akan simpannya di bagian video. Saya akan tulis PPT. Save. Oke, begitu saja. Jadi kita belajar mengurutkan satu situasi, sequencing, jadi jauh lebih menyenangkan, terutama untuk anak-anak yang sudah besar. Jadi mereka punya keterampilan baru ketika mengerjakan presentation ini. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.